Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aisyani Fitri, Arif Febrianto, Indah Nur Afni, Heru, ya hadir semuanya ya. Pada hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang fungsi kuadrat. Apa ada yang udah tahu fungsi kuadrat itu apa? Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu ya, di dalam materi fungsi kuadrat ini kita akan membahas 3 poin penting. Nah, 3 poin pentingnya itu yaitu di dalam fungsi kuadrat ini kita akan membahas 3 poin penting yaitu poin yang pertama, definisi fungsi kuadrat. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, kita akan membahas poin yang pertama dulu ya, yaitu definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah suatu persamaan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, fungsi kuadrat ini berkaitan dengan bentuk persamaan kuadrat. Buat yang lupa bentuk persamaan kuadrat, ini bentuknya ya. Bentuk dari persamaan kuadrat ialah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sedangkan bentuk dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Nah, fungsi kuadrat ini mempunyai bentuk yang lain juga, yaitu dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c, di mana nilai a dan b-nya itu sebagai koefisien dan nilai c-nya itu sebagai konstanta, dan nilai a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lanjut ke poin kedua ya. Kita lanjut ke poin kedua ya, yaitu grafik fungsi kuadrat. Di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat, di mana grafik fungsi kuadrat ini digambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, buat yang belum tahu koordinat kartesius itu apa, ini adalah koordinat kartesius ya. Nah, di dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ini ada langkah-langkahnya nih. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 6. Di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadratnya ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan arah bukaan kurva. Untuk menentukan arah bukaan kurva, di sini ada syaratnya nih, yaitu jika nilai a-nya lebih besar dari 0, maka bentuknya melengkung ke atas, seperti huruf U. Dan jika nilai a-nya lebih kecil dari 0, maka bentuk kurvanya itu ke bawah, seperti huruf N ya. Nah, kita lihat ke dalam soal. Di dalam soal diketahui itu berarti nilai a-nya sama dengan 1,
B-nya itu min 5 dan C-nya itu sama dengan 6 ya. Nah, nilai A-nya itu kan sama dengan 1. Maka dia masuk ke dalam kriteria yang sini ya. Karena 1 lebih besar dari 0, maka gambar grafiknya itu, gambar kurvanya seperti ini ya. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat ya. Nah, karena ini masih dalam bentuk persamaan kuadrat, maka kita faktorkan nih untuk mencari nilai X-nya. Caranya, cari nilai maksud ibu, cari nilai dua angka yang kalau dikali itu sama dengan positif 6, dan kalau yang ditambah itu min 5. Berapa? Min 2 dan min 3 ya. Nah, didapat nih nilai X1-nya itu sama dengan 2 ya. Dan X2-nya itu sama dengan 3, didapat dari ini ya. Jadi, titik potong sumbu X-nya didapat 2,0 dan 3,0. Dari sumbu X ini kita masukkan ke sini ya. 2,0 berarti nilai X-nya sama dengan 2, yang ini ya. Dan Y-nya sama dengan 0, yang ini ya. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya sama dengan 0 ya. Lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga. Lalu kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik potong sumbu Y, di mana nilai X itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nih nilai X sama dengan 0 ini ke dalam fungsi ini ya. Nah, didapat nih nilai Y sama dengan 6. Jadi, nilai titik potong sumbu Y-nya ini sama dengan 0,6. Kita masukkan ya ke sini. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Di sini ya. Dan nilai Y-nya sama dengan 6. Maka di sini. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat ya. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat ya, yaitu menentukan titik puncak, atau biasa disebut itu titik maksimum atau titik minimum. Nah, di titik puncak ini ada XP dan YP, di mana masing-masing itu mempunyai rumus. Nah, ini rumus untuk menentukan nilai XP dan YP ya. Lalu kita cari nilai XP dan YP-nya. Karena sudah didapat nilai AB dan ABC-nya, maka kita masukin ke dalam rumus ya. Jadi didapat nilai XP itu sama dengan 5/2. Dan nilai YP itu sama dengan min 1/4. Lalu kita masukin nih ke sini. XP 5/2 atau 2,5. Jadi sekitaran di sini ya nilainya. Nah, sedangkan YP-nya itu min 1/4. Sekitaran di sini ya, yang ada di sumbu Y.
Maka kita hubungkan nih dari titik ke titik yang udah kita cari tadi. Dimulai dari sini ya. 6, lalu ke sini. Sini ya. Jadi, ini adalah gambar dari grafik fungsi kuadrat x kuadrat dikurang 5x plus 6. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Apakah ada pertanyaan? Baik, Ibu lanjut ke poin ketiga ya. Nah, di poin ketiga ini kita akan membahas persamaan grafik fungsi kuadrat. Di dalam menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat ini ada 3 syarat nih yang harus kita ketahui. Yang pertama, nah, syaratnya ini ada 3, yaitu yang pertama, jika diketahui 3 titik koordinatnya ya, yaitu X dan Y. Nah, masing-masing itu kita bisa substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu, syarat yang kedua ada diketahui titik potong sumbu X dan 1 titik yang dilalui. Nah, di mana itu titik potong sumbu X-nya itu X1,0 dan X2,0. Maka rumus persamaan fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A buka kurung A min X1 buka kurung X min X2. Lalu di syarat yang ketiga ada diketahui titik puncak dan 1 titik yang dilaluinya. Nah, di mana titik puncaknya itu tadi ya XP dan YP. Maka rumus persamaan grafik fungsi kuadratnya itu Y sama dengan A buka kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini adalah 3 syarat untuk menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, lalu Ibu akan kasih contoh soal ya, 1. Nah, Ibu punya soal nih, yaitu tentukan persamaan yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Nah, dari soal ini kira-kira dia memiliki kriteria untuk syarat yang keberapa ya? Kita lihat di sumbu X di titik 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Ini masuknya ke syarat yang kedua ya, karena untuk syarat yang kedua yaitu jika diketahui titik potong sumbu X-nya dan melalui titik. Jadi ini termasuk kriteria yang kedua ya. Nah, jawabnya tadi di syarat yang kedua ada rumusnya ya. Y sama dengan di syarat kedua
rumusnya ini ya. Y sama dengan A, buka kurung X min X1, buka kurung A min X2. Kita masukin yang diketahui di soal ke dalam rumus ini ya. Nah, kita masukin nih titik yang udah diketahui itu ke dalam rumus. Di sumbu X titiknya 2,0 dan 3,0. Maka ini mempunyai nilai X1 dan ini X2-nya ya. Lalu kita masukin Y sama dengan A, X min X1-nya 2, X2-nya sama dengan 3 ya. Ini diasumsikan mempunyai persamaan ke 1. Lalu kita masukkan nih. Lalu kita masukkan nih titik yang 0,6 tadi ke dalam persamaan 1. Lalu titik 0,6 tadi kita masukin ke persamaan 1 ya. Jadi didapat Y-nya sama dengan 6, X-nya kita masukin 0 ya masing-masing. Nah, didapat nih, ketemu nilai A-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan nilai A-nya ini ke dalam persamaan ini ya. Nah, karena tadi udah didapat nih nilai A-nya sama dengan 1, lalu kita substitusikan ya ke dalam rumus fungsi kuadratnya, yaitu di mana A 1 dan nilai X1-nya sama dengan 2 ya. 2 dan nilai X2-nya sama dengan 3 ya. 3. Jadi, ini jika kita faktorkan, jadi hasilnya X kuadrat min 5X ditambah 6. Maka inilah persamaan dari soal ini ya. Nah, apakah ada pertanyaan dari contoh soal ini? Jika tidak ada, Ibu mempunyai contoh soal lain. Nah, Ibu punya contoh soal nih, itu tentukan persamaan yang melalui titik A 1,4, B 0,5, dan C min 1,8. Dari contoh soal ini, kira-kira masuk ke dalam persamaan yang mana ya? Nah, contoh soal ini buat jadi tugas saja ya. Tolong koordinir ketua kelas paling lambat dikumpul besok ya. Cukup sekian materi hari ini dari Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.